Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya hadir di dalam rangka meneruskan kajian Ulumul Quran. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Israiliyat. Di dalam bahasan Ulumul Quran secara spesifik memang banyak sekali masalah-masalah yang sudah kita bahas. Dan hari ini insya Allah Israiliyat adalah salah satu bagian dari salah satu hal yang penting kita perhatikan. Israiliyat sendiri sebenarnya berasal dari kata Israel. Ya. Jadi Israiliyat ini jamak dari Israiliyah, ya, yang berarti hamba Tuhan. Ini adalah bahasa Ibrani. Israiliyat itu sendiri apa? Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang bersumber dari sumber Israili. Sumber Israili adalah sumber dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, menurut Husain Al-Zahabi, Israiliyat adalah kisah atau dongeng yang menyusup ke dalam tafsir dan hadis, yang sumber periwayatnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Oleh karena itu, ketika kita bicara Israiliyat ini, sebenarnya kisah-kisah ini sudah masuk di dalam dunia penafsiran Al-Quran itu sejak abad pertama. Dan itu sudah menjadi pembicaraan cendekiawan Islam. Oleh karena itu, kalau kita bicara Israiliyat, tentunya nanti akan melihat ketika melihat tafsir-tafsir Al-Quran, kita lihat kalau itu berkisah, bercerita, harus kita teliti dulu sumbernya. Dan kita tidak boleh a priori, oh ini mesti salah karena sumbernya Yahudi, oh ini mesti tidak betul karena sumbernya Nasrani. Oleh karena itu, di awal saya sebelum menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Israiliyat ini, yang pertama saya perlu sampaikan, tidak boleh a priori. Jadi tidak boleh langsung kalau sumbernya orang Nasrani, orang Yahudi, itu salah. Jadi oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, ketika mengawali persoalan Israiliyat ini yang penting saya sampaikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi tadi sudah kita singgung, jadi menurut Husain Al-Zahabi, Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah kisah atau dongeng yang menyusup ke dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatannya bersumber dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Hanya saja sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa Israiliyat ini bisa jadi memang sengaja diselundupkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Sehingga ada beberapa riwayat yang memang di dalam rangka menghancurkan citra Islam. Seperti adanya kisah tentang prosedur perkawinan Zainab binti Jahas bekas istri anak angkat beliau
yakni Zaid bin Harisah. Jadi ada cerita-cerita yang berkait dengan itu adalah sumber Israeli yang dinilai oleh sebagian mufassir itu memang sengaja dimasukkan di dalam kisah-kisah keislaman di dalam rangka apa? Di dalam rangka menghina Rasulullah. Oleh karena itu, menurut definisi yang baru saja saya sampaikan, berarti kita ini perlu hati-hati ketika menerima riwayat-riwayat Israiliyat. Dr. Ahmad Khalil mengatakan bahwa Israili itu apa? Israili itu adalah riwayat dari ahli kitab. Jadi sebenarnya sama, hanya istilahnya ini menggunakan istilah ahli kitab. Kemudian Amin Al-Khuli pernah mengatakan, jadi kisah Israiliyat ini kan sebenarnya perbauran dari berbagai agama, ya, merembes ke pemahaman di wilayah Jazirah Arabia Islam yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berkelana dari wilayah-wilayah yang jauh menuju ke Babilonia dan Mesir. Dan ketika mereka kembali ke negeri-negeri Islam, mereka singgah di negeri-negeri Islam, perbauran, percampuran cerita-cerita ini bergumul dengan riwayat-riwayat yang itu perawi-perawi Islam masuk ke dalam pergumulan tersebut. Ini menurut Amin Al-Khuli. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, memang bisa kita ketahui bahwa popularitas orang-orang Yahudi pada waktu itu luar biasa. Baik popularitas yang bersifat menentang Rasulullah maupun popularitas adanya tokoh-tokoh Yahudi yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dari sinilah pergumulan pemikiran itu bercampur, sehingga kita pada saat ini ketika meneliti, misalnya ada riwayat, ada kisah-kisah, perlu cek and recheck supaya kita tidak keliru ketika meriwayatkan kisah Israiliyat yang tidak sahih. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara masuknya kisah Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran, ada beberapa faktor yang bisa kita rinci. Yang pertama, masuknya Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran didahului masuknya pengetahuan Israiliyat ke dalam lingkungan pengetahuan bangsa Arab. Ahli kitab Yahudi masuk ke wilayah-wilayah Jazirah Arabia. Mengapa mereka masuk ke wilayah Jazirah Arabia, orang-orang Yahudi? Karena mereka menghindari tekanan Titus, Panglima Romawi pada tahun 70 Masehi. Jadi ada pergeseran masyarakat Yahudi yang banyak, dan mereka ini terdiri dari tidak hanya orang awam, tetapi juga tokoh-tokoh agama di antara mereka. Dan itu masuk ke wilayah Jazirah Arabia. Sehingga pengetahuan Yahudi mereka, pemahaman Taurat mereka dibawa dan itu bercampur di wilayah Jazirah Arabia. Ini faktor yang pertama. Oleh karena itu, kalau kita melihat faktor yang pertama ini, pergumulan peradaban, pergumulan kebiasaan, pergumulan cara hidup, pergumulan bagaimana frame berpikir mereka, bagaimana mereka mengisahkan nabi-nabinya dahulu, bercampur baur dengan orang-orang di wilayah Jazirah Arabia. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, orang Arab jahiliyah sendiri itu banyak melakukan perjalanan jauh
Orang Arab biasa kita kenal dengan sifat yang nomaden. Nomaden adalah berpindah-pindah dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Ketika musim panas, mereka ke Syam. Ketika musim dingin, orang-orang Arabia, orang-orang di wilayah Arab, itu ketika musim dingin mereka ke Yaman. Jadi kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Padahal kita tahu di Syam dan Yaman ini banyak ahli kitab, terutama ahli kitab dari kelompok Yahudi. Oleh karena itu ada dua sisi yang bersinggungan. Di sisi lain orang Yahudi masuk ke wilayah Arabia, di sisi lain orang Arab masuk ke Syam dan Yaman. Sehingga pergumulan peradaban ini menjadi satu. Inilah makanya ketika kisah-kisah itu muncul di antara mereka, tidak bisa lepas pergumulan pemikiran yang dibawa orang-orang Yahudi masuk ke dalam wilayah pengetahuan orang-orang Arab. Inilah faktor yang kedua. Setelah Islam datang dan hijrahnya Rasul ke Madinah, serta kontak komunikasi berlangsung terus-menerus dengan penduduk Madinah. Kita tahu penduduk Madinah itu orang-orang Yahudi yang dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa ketika pergumulan itu terjadi, mereka aktif. Ya. Jadi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, kelompok-kelompok Yahudi ini, mereka itu juga mengadakan majelis-majelis yang kita kenal dengan midras. Ya. Midras ini adalah kegiatan turun-temurun yang berasal dari orang-orang Yahudi, dan mereka selalu mengadakan dialog-dialog, dan di situ para pendeta hadir sebagai narasumber. Inilah faktor-faktor mengapa Israiliyat itu akhirnya masuk ke wilayah pengetahuan orang-orang Islam. Ya. Kemudian faktor yang keempat, masuknya sejumlah tokoh-tokoh Yahudi memeluk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi, masuk Islam dia. Kemudian Abdullah bin Surya, ini juga tokoh Yahudi, masuk Islam. Kemudian Ka'bul Ahbar, tokoh Yahudi, dia masuk Islam. Jadi karena tokoh-tokoh Yahudi ini masuk Islam, banyak sekali orang itu terkadang bertanya tentang pemahaman keislaman kepada orang Yahudi yang sudah masuk Islam ini. Ya. Karena apa? Karena Abdullah bin Salam, Abdullah bin Surya, Ka'bul Ahbar, ini tokoh-tokoh yang terpandang, yang mempunyai posisi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu ketika masyarakat ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka. Siapa tokoh mereka? Tokoh mereka adalah Abdullah bin Salam, Abdullah bin Surya, dan Ka'bul Ahbar. Ini akhirnya faktor-faktor yang dominan, yang bermacam-macam ini bercampur baur menjadi satu. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, barangkali ini satu catatan kita di dalam kehidupan di zaman sekarang ini, pengaruh dari luar biasa. Orang Indonesia tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari pengaruh luar, apalagi dengan teknologi yang sudah modern. Teknik-teknik saling mempengaruhi ini
terjadi demikian rupa. Karena apa? Karena tadi sudah saya sampaikan, sejak abad pertama pengetahuan Israiliyat itu sudah masuk ke wilayah pengetahuan Jazirah Arabia, yang itu diantaranya adalah orang-orang Islam yang ada di sana. Oleh karena itu, ketika kita melihat tadi ada Abdullah bin Surya, Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, itu menjadi rujukan. Kembali kepada tokoh-tokoh ahli kitab yang sudah masuk Islam, itu merupakan rujukan tersendiri bagi orang-orang Islam. Karena apa? Karena 3 tokoh yang tadi saya sebutkan itu dianggap sebagai tokoh yang mumpuni. Padahal sebenarnya mereka semula adalah tokoh-tokoh Yahudi. Inilah sebabnya tidak bisa lepas mereka dari persoalan bagaimana saya harus kembali ketika ada masalah. Ternyata mereka kembali kepada tokoh-tokoh ahli kitab mereka. Inilah yang mempengaruhi Israiliyat masuk ke dalam pemikiran Islam. Hadirin yang berbahagia, memang para sahabat ketika itu tidak begitu saja menerima apa yang diterangkan oleh ahli kitab, melainkan diteliti dulu kebenarannya, dicek dulu sumbernya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Faktor berikutnya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini adalah diterjemahkannya kitab Taurat ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad 3 Hijriyah, yang menurut Ibnu Nadim dilakukan oleh Ahmad bin Salam, orang Yahudi, kemudian juga orang Nasrani bernama Tamim Ad-Dari yang telah masuk Islam. Jadi Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ketika abad ketiga Hijriah. Akhirnya Taurat ini juga dibaca oleh sebagian orang Islam. Kemudian faktor berikutnya adalah peranan juru kisah yang mengambil masjid sebagai tempat berkisah kepada masyarakat. Jadi juru kisah ini dia cerita di masjid, berkisah, Oleh karena itu ketika pada masa Ali bin Abi Thalib ini dilarang mereka itu. Tetapi ketika masa Abu Bakar dan masa Umar itu kurang menjadi perhatian sehingga dibiarkan. Oleh karena itu para juru kisah ini juga mengambil peran yang luar biasa. Mereka berkisah di masjid-masjid. Dr. Mustafa As-Sibai menyatakan tidak semua khalifah bertindak tegas seperti Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib ini sangat perhatian dan sangat teliti terhadap kisah-kisah Israiliyat. Oleh karena itu, Dr. Mustafa As-Sibai memberikan statement seperti itu. Jadi tidak semua khalifah itu setegas Sayyidina Ali. Kemudian Dr. Ahmad Khalil menyatakan penguasa Bani Umayyah lah yang pertama mendorong terciptanya situasi seperti ini dengan harapan agar dengan mengasyiki kisah-kisah masyarakat menjadi tidak interest membicarakan masalah pemerintahan. Jadi ini masa Bani Umayyah. Jadi kata Dr. Ahmad Khalil. Hadirin yang berbahagia, jadi banyak faktor, barangkali tidak semuanya saya sampaikan. Paling tidak hari ini kita tahu bahwa kisah Israiliyat itu adalah sebuah pergumulan peradaban. Peradaban orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang itu masuk ke wilayah Jazirah Arabia dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini kalau kita melihat di dalam khazanah
kitab-kitab tafsir, ya, yang di dalam kitab tafsir itu ada beberapa kisah Israiliyat, ya, termasuk di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi ini kitab tafsir, makanya ada buku, ada kitab yang judulnya Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Ya, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau panjenengan ada waktu membaca kitab itu, memang ada beberapa kisah Israiliyat yang masuk di dalam beberapa paragraf di sana. Kemudian termasuk di dalam tafsir Al-Quranul Azim atau yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini juga ternyata di dalam tafsir ini ada kisah Israiliyat, ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Khazin, ya, kitab Lubabut Ta'wil fi Ma'rifatit Tanzil, ini juga ada beberapa versi yang itu dinilai sebagai Israiliyat, ya. Kemudian yang keempat ada tafsir Mahasinut Ta'wil karangan Al-Qasimi atau terkenal dengan tafsir Al-Qasimi. Ini juga ditengarai ada kisah-kisah yang memuat kisah Israiliyat. Kemudian yang kelima tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, ini juga ada berkisah tentang Dzulqarnain yang dianggap sebagai malaikat, ya, dan sebagainya, banyak sekali, bisa kita cek. Kemudian yang keenam karya As-Suyuti lagi, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Jadi ini kitab ini ada 9 jilid, ya. Alhamdulillah saya punya kitab ini, dan ini juga As-Suyuti ini di dalam tafsirnya ketika bercerita tentang kuburan Nabi Adam, ya, beliau bercerita kuburan Nabi Adam itu antara Baitul Maqdis sampai Masjid Ibrahim, jaraknya 18 mil. Ini sumbernya adalah sumber Israeli. Jadi ada banyak kitab. Yang ketujuh tafsir Al-Quranul Hakim, ini karya Muhammad Rasid Ridho. Ya, jadi ini berkisah tentang Musa dan Fir'aun. Ternyata Rasid Ridho ini termasuk mufassir yang mengkritik yang mengkritik para ulama yang memasukkan kisah-kisah Israiliyat. Tetapi ternyata tafsirnya beliau sendiri tidak lepas dari adanya Israiliyat. Jadi ini beberapa kitab yang bisa saya sampaikan, karena memang ketika saya membicarakan Israiliyat ini, saya ketemu di kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran yang karya Mana Al-Qattan. Jadi beliau mengatakan, ya sebenarnya membicarakan Israiliyat itu tidak begitu penting amat, tetapi juga penting karena bagaimanapun juga peran ahli kitab itu luar biasa. Oleh karena itu umat Islam juga harus tahu, harus pandai menyaring. Jangan karena sumbernya dari tafsir Al-Quran, dia tidak mengecek ketika meriwayatkan sesuatu yang itu sumbernya Israeli yang tidak benar, justru disampaikan kepada masyarakat. Ini akan semakin runyam. Oleh karena itu tentunya bagi para da'i, para mubaligh, ya, para pendakwah, ini harus hati-hati. Tidak begitu melihat tafsir, dia senang ceritanya, tidak dicek siapa perawinya, sumbernya dari mana, sampaikan kepada masyarakat, padahal itu Israiliyat. Oleh karena itu para ulama membagi kisah Israiliyat ini ada 3 hal. Yang pertama dari sudut sahih atau tidak. Jadi kalau kita lihat berarti Israiliyat itu bisa riwayatnya sahih, bisa riwayatnya dhaif. Ya. Yang kedua
dari sudut sesuai dengan syariat apa tidak. Ya. Ada 3. Yang pertama, bisa jadi sesuai dengan syariat. Yang kedua, bisa jadi tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, bisa jadi tidak ada di dalam syariat. Oleh karena itu kita harus pilih yang mana. Kalau mau kita sampaikan kepada umat, ya kita pilih yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, dari sudut materi. Materinya Israiliyat itu apa saja? Oh, bisa jadi masalah akidah, bisa jadi masalah hukum, bisa jadi masalah nasihat-nasihat. Oleh karena itu, pembagian cerita Israiliyat yang 3 ini harus menjadi pegangan kita semua. Hadirin yang berbahagia, nanti yang terakhir saya akan memberikan contoh. Jadi ini awal ini statement-statement. Bagaimana sikap ahli tafsir menghadapi kisah Israiliyat ini? Ibnu Katsir menyatakan, ya kalau sesuai dengan Al-Quran ya bisa kita pakai. Kalau sesuai dengan Al-Quran, monggo mau disampaikan kepada umat, monggo kisah-kisah itu. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran. Loh, kalau bertentangan ya harus ditinggalkan, harus disingkirkan. Jangan dipakai sebagai pedoman, jangan disampaikan kepada masyarakat. Nanti masyarakat tambah bingung. Lah, yang ketiga, tidak sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam hal ini, ambillah itu sebagai pengetahuan untuk kita. Ya. Ini kata Ibnu Katsir. Sementara itu Amin Al-Khuli menyatakan, sebenarnya kalau kita lihat, para mufassir ini sudah berusaha menghindarkan diri dari mengutip, mengambil sumber-sumber Israeli. Tapi ternyata masih ada beberapa mufassir yang akhirnya terimbas dengan peradaban lama dari wilayah Jazirah Arabia dulu, mereka mengambil sumber Israeli. Inilah kata Amin Al-Khuli. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, sekali lagi, ternyata memang ketika kita tadi mencontohkan beberapa kitab tafsir, ya, ada beberapa Israiliyatnya, ya. Kemudian bagaimana sikap para ulama ketika ketemu dengan Israeli, ya. Mengapa para ulama menyatakan ketika kita ketemu kisah Israiliyat harus hati-hati? Ya karena ini merusak akidah umat Islam. Ya. Ya, merusak akidah umat Islam. Ketika dulu ada cerita tentang Nabi Daud, nanti akan kami ceritakan. Katanya Nabi Daud itu pernah berselingkuh dengan istri panglimanya. Ya, nanti akan saya ceritakan. Ini merusak akidah ini. Kemudian ada juga yang mengartikan Ra'dun itu, ya, orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang guruh. Guruh itu apa namanya, ya, gluduk, bledek itu. Nabi menjawab, guruh itu suara malaikat penjaga awan. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini seakan-akan memberikan gambaran Islam itu, ya, khurafat, tahayul, ya, menyesatkan, ya. Jadi ini menurut kajian kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menghindari kisah Israiliyat? Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa kepercayaan terhadap ulama salaf, baik sahabat maupun tabi'in. Ya. Kemudian yang keempat, menyita waktu dan perhatian manusia dan memalingkan dari tujuan yang sebenarnya Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Karena apa? Karena orang kalau mendengar cerita asik, apalagi kalau ceritanya panjang, dibumbui dengan apa namanya, aroma-aroma yang jauh dari ajaran Islam. Oh, orang justru tambah asik, nah itu membahayakan itu. Ya.
Kemudian beberapa hal yang terkait dengan mengapa kita harus hati-hati ketika menerima kisah Israiliyat, di antaranya adalah bisa menimbulkan sikap a priori. Ternyata kisah-kisah dalam Al-Quran itu ternyata sumbernya dari Yahudi, sumbernya dari Nasrani, sehingga orang jadi tidak percaya. Oleh karena itu, kalau kita melihatnya dari aspek budaya, sosiologi, memang sebenarnya sejak dari dulu, sejak abad pertama Islam, tidak terhindarkan percampuran peradaban kebudayaan antara orang Yahudi, Nasrani, dan umat Islam itu bercampur menjadi satu. Tadi sudah kita singgung, di Madinah saja banyak sekali, ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ya, dan sebagainya. Itu adalah klan-klan Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi. Padahal Islam itu berkembang dari Madinah ke wilayah-wilayah yang lain setelah awal Islam itu berada di Mekah. Hadirin yang berbahagia mungkin penasaran, contohnya itu seperti apa? Tadi itu kan gambaran-gambaran secara umum, ya. Israiliyat itu apa? Mengapa terjadi Israiliyat? Mengapa ulama mengatakan harus hati-hati? Kok dampaknya seperti itu? Ya, kenapa harus dihindari riwayat-riwayat ahli kitab? Katanya tidak boleh a priori. Ya. Oke, saya akan berikan contoh. Ini yang benar-benar terjadi dan bisa kita cek di dalam kitab tafsir At-Tabari. Yang pertama adalah At-Tabari. At-Tabari ini di dalam tafsirnya, di dalam surat Shad, surat yang ke-38, ayat 34, beliau itu ketika menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. At-Tabari ketika meriwayatkan ini, itu mengambil riwayat dari Ibnu Saddi. Ya. Ini bercerita tentang Nabi Sulaiman. Ya. Di dalam kitab itu, ini cerita Israeli, ya, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Ini ceritanya bagaimana? Cerita Israelinya itu adalah digambarkan Nabi Sulaiman itu mempunyai 100 orang istri. Dan dari 100 itu istri yang paling cantik bernama Jaradah. Ya. Jadi Sulaiman, ini Nabi, ini Sulaiman, ini Nabi Sulaiman ini. Itu kalau sedang ke belakang, Nabi Sulaiman itu punya cincin ajaib, dititipkan kepada Jaradah ini. Ya. Kemudian suatu hari Jaradah ini lalai. Ya. Jadi cincin Sulaiman yang dibawa Jaradah ini diminta oleh setan yang menyerupakan diri sebagai Sulaiman. Sekali lagi ini kisah Israeli. Ya. Ya, oleh karena itu akhirnya setan itulah yang menduduki singgasana kerajaan Sulaiman. Selama 40 hari Nabi Sulaiman mencari cincinnya. Sementara raja palsu yang menyerupakan diri sebagai Sulaiman ini bertindak sewenang-wenang di dalam kerajaan. Oleh karena itu rakyat ini protes. Sehingga ketika mendengar protes ini, istri-istri Sulaiman ini menangis. Istri-istrinya menangis karena istri-istrinya itu tidak tahu bahwa yang menjadi raja itu sebenarnya setan. Oleh karena itu akhirnya para tokoh-tokoh agama ini sambil membawa Taurat mereka itu
mengelilingi kerajaan. Ya. Kemudian syaitan ini terbang dan cincin dijatuhkan ke laut. Dalam pencarian itu Sulaiman akhirnya ketemu dengan orang di laut, nelayan, ya, bahkan terjadi semacam pertengkaran itu menurut riwayat, ya, sehingga ketika itu nelayannya menyesal dan Sulaiman diberi 2 ekor ikan. Setelah ikan itu diterima, Sulaiman akan dimasak, kemudian dibelah. Sebelum dimasak ditemukanlah cincin Sulaiman itu. Akhirnya Sulaiman memakai cincin itu dan Sulaiman kembali ke singgasana kerajaannya. Kemampuan kembali semula dan syaitan akhirnya tunduk kepada Sulaiman. Jadi ini cerita Israili yang dikutip oleh At-Tabari. Apa dampak negatif dari kisah ini para hadirin yang berbahagia? Yang pertama, kerasulan dan kekuasaan Nabi Sulaiman hanya tergantung kepada cincinnya. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman tidak mampu menolak tipu daya setan. Ya. Yang ketiga, seolah-olah Nabi Sulaiman menjadi hina akibat ulah setan. Ini dampak negatif dari kisah Israiliyat yang sumbernya dari Ibnu Sa'di yang dikutip oleh At-Tabari. Satu contoh dari satu kitab dan satu kisah. Ya. Yang kedua, saya ambil dari As-Suyuti. Ya. Ini di dalam Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dalamnya Demak, yang rumahnya Demak, kalau mau ngecek yang mau saya sampaikan ini, silakan bisa datang ke rumah saya, kitabnya ada. Ya. As-Suyuti ini ketika menafsirkan ayat 36 surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahumasyaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi al-ayah. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Ini As-Suyuti ini mengambil kisah sebagai berikut. Buah pertama yang dimakan Adam adalah namanya buah kumtharo. Yang seketika itu ketika beliau makan itu kepingin membuang air besar, tetapi tidak tahu caranya. Lalu malaikat malaikat Jibril datang memberi petunjuk caranya dengan duduk, maka keluarlah kotoran itu. Setelah Adam mengeluarkan kotoran, ia menangis 70 tahun. Menurut riwayat Hasan Al-Basri, Adam menangis 1000 tahun sambil menggigit jari, menundukkan kepala. Ya. Kemudian ketika Adam diturunkan ke bumi, ia menangis terus-menerus sehingga air matanya dapat dilalui oleh kapal. Jadi laut itu menurut kisah ini itu asalnya nangisnya Nabi Adam 1000 tahun. Dan tidak akan pernah kering laut itu. Ya. Kisah ini kisah Israili yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama, seakan-akan Adam diturunkan ke dunia ini dalam keadaan sangat bodoh, tidak mempunyai naluri. Yang kedua, betapa besarnya Adam sehingga air matanya menjadi lautan yang bisa dilalui oleh kapal. Kemudian yang ketiga, aneh jika seorang rasul sebagai khalifah di bumi selalu sedih dan menangis hanya karena persoalan
tidak bisa buang air besar. Inilah cerita yang kedua, cerita Israili. Ini bisa dicek di dalam karya As-Suyuti Ad-Durrul Mansur jilid 1 halaman 138. Di rumah saya ada kitabnya, kalau hadirin barangkali ada yang penasaran. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh ini. Al-Khazin. Di dalam tafsirnya ketika bercerita tentang Nabi Daud. Jadi ini kisah rata-rata bercerita tentang para nabi. Di Nabi Sulaiman, kemudian siapa tadi? Nabi Adam, kemudian ini Nabi Daud. Di dalam surat Shad ayat 38, surat yang ke-38 ayat 24, ayat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa ana. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ya, ini cerita tentang Nabi Daud. Ya, suatu saat Nabi Daud itu jalan-jalan di atas kerajaannya. Dari bentengnya ini Nabi Daud melihat para wanita mandi di tempat pemandian. Setelah diselidiki, ada istri prajuritnya yang bernama Uria. Cantik orangnya. Kemudian Daud memanggil wanita itu untuk bermain cinta. Akhirnya hamil. Untuk menutup celah, Uria dikirim ke medan perang hingga ia terbunuh. Setelah kejadian ini, Daud menyesal. Kemudian dia bersujud 40 malam sambil memohon ampun kepada Allah. Dari tangisnya ini, air matanya dapat menumbuhkan rerumputan di atas kepalanya ketika Daud menyungkur ke bumi. Ini cerita di dalam kitab Al-Khazin. Ketika cerita tentang Nabi Daud. Apa dampak negatifnya, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah? Yang pertama, merusak akidah umat Islam. Isi cerita bertentangan dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan kepribadian seorang nabi. Kemudian yang kedua, tidak semestinya seorang nabi digambarkan sebagai sosok gila perempuan, pembunuh, pemuas nafsu. Kemudian yang ketiga, tidak masuk akal cara taubat Nabi Daud, ya, yang air matanya dapat menumbuhkan rerumputan. Jadi menurut telaah saya, jadi di dalam kitab Al-Khazin Lubabut Ta'wil ini, jilid yang ke-6 halaman 48-49 ini dipengaruhi dengan kitab Samuel pasal 21. Jadi sumbernya itu sumber Nasrani, sumber dari Samuel, ya, Injil. Ya, oleh karena itu hati-hati kita, ya. Mengapa Injil bisa masuk ke dalam wilayah penafsiran? Ya karena pertautan, pergumulan, peradaban, sehingga Al-Khazin pun mengutip kisah dari Samuel pasal 21. Hadirin yang berbahagia, tidak mungkinlah rasanya kalau semua kisah saya ceritakan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan panjenengan yang menyimak acara pada saat ini kepingin mengerti secara lebih detail, bisa menelaahnya kitab-kitab tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita ini? Itu tadi kan kita menyampaikan beberapa kitab tafsir itu dimasuki beberapa kisah.
yang kisah itu menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Oleh karena itu tadi itu sudah kita ingatkan, kita tidak boleh a priori. Di kalangan ulama memang ada 3 sikap. Ada sikap yang simpati, ada tokoh-tokoh itu yang seneng mengutip kisah Israiliyat ini. Digambarkan mereka itu diantaranya Muqatil bin Sulaiman, Ats-Tsa'labi, Al-Khazin. Ya itu seneng itu. Kalau tadi kitab itu saya tidak mengatakan senang, hanya ada sebagian dari tafsirnya tersisipi atau tersusupi kisah-kisah Israiliyat. Ya. Jadi ada yang simpati, ada yang antipati. Yang antipati itu Rasyid Ridho, ya Rasyid Ridho itu, wah beliau itu kalau kita lihat tafsirnya Al-Manar itu ibaratnya tuh emosi itu. Tetapi Rasyid Ridho ini juga dikritik oleh Husain Adz-Dzahabi. Sebab apa? Sebab beliau itu juga mengutip ternyata di dalam tafsirnya itu ada kisah Israiliyat yang bersumber dari Taurat. Ya. Oleh karena itu silahkan dicek itu di dalam kitab Adz-Dzahabi itu yang judulnya adalah Al-Israiliyat halaman 266-267. Ya. Nah kalau kita mau ngecek di mana Rasyid Ar-Ridho itu mengutip Israiliyatnya di dalam tafsir Al-Manar jilid 12 halaman 104. Ini saya sebut begini soalnya biasanya kalau saya cerita tentang Israiliyat ini banyak yang protes. Wah itu enggak benar itu Pak Arif itu. Mosok tafsir itu kan karya ulama yang luar biasa. Iya. Jadi ini adalah kajian keilmuan. Ada kemungkinan tafsir itu memang dirasuki wilayah-wilayah Israeli. Oleh karena itu sikap kita yang ketiga adalah empati. Jadi ada yang simpati, ada yang antipati, ada yang empati. Amin Al-Khuli menyatakan awas dan waspada. Ya, semuanya harus bisa membedakan mana yang sesuai dengan Al-Qur'an, cocok dengan nas, rasional, sahih tidak riwayatnya. Itu harus kita cek. Oleh karena itu ketika kita bicara yang empati itu, mari kita simak bagaimana hadis. Ada hadis dari Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Wa haditsu an bani Israil, dan ceritakanlah riwayat-riwayat dari Bani Israel. Wala kharaj, enggak apa-apa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lah ini kita diingatkan. Silahkan Anda menyampaikan dariku 1 ayat, ceritakan riwayat dari Bani Israel, enggak apa-apa, kata Rasulullah. Tetapi barang siapa yang goroh, yang bohong atas nama saya dengan sengaja, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan kamu ke neraka. Silahkan kamu duduk ke neraka. Kalau orang Jawa itu bokong mugok non rokok. Ini di dalam Al-Bukhari jilid 2 halaman 258. Ya. Jadi kita meriwayatkan dari Bani Israel itu wala kharaj, tidak apa-apa. Tapi kita jangan bohong. Ya. Kalau nggak sengaja, ya apa boleh buat. Gitu. Makanya bukan berarti saya menilai para ahli tafsir, para mufassir itu mereka melakukan kesalahan fatal, tidak. Tetapi ini kajian keilmuan, ada di antara mereka yang memang mengutip di dalam salah satu ayat yang mereka mengambil sumber dari sumber-sumber Israeli. Kemudian ada Al-Bukhari lagi, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyati wa yufassirunaha bil arabiyati li ahlil Islam. Ya. Kana ana sapa ahlul kitab, ahli kitab wong Yahudi wong Nasrani yaqra'una at-taurata,
yaqrauna padha maca sapa ahli kitab at-Taurata ing Taurat bil Ibroniyati kelawan bahasa Ibrani wa yufassirunaha lan padha nafsiri sapa ahli kitab ing Taurat bil Arabiyati kelawan bahasa Arab. Ahli kitab membaca Taurat ya bil Ibraniyati ya. Mereka menafsiri dengan bahasa Arab untuk wong Islam, li ahlil Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. La tusaddiqu aja benerno sira kabeh ahlal kitabi wala tukadzibuhum lan aja nggorohno sira ing ahli kitab. Kamu jangan membenarkan begitu saja, juga jangan mendustakan begitu saja. Waqulu, sampaikanlah amanna billah, saya beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Al-Bukhari jilid 4 halaman 270. Artinya apa? Artinya itu boleh meriwayatkan kabar dari ahli kitab, baik Nasrani maupun Yahudi, asal tidak berdusta atau asal tidak berniat bohong. Yang kedua, kesimpulannya adalah ketika kita bicara tentang dua hadis ini, berarti diperlukan penelitian, penyelidikan yang cermat dan teliti. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu sudah cukup lama ketika membicarakan tentang Israiliyat ini. Dan saya yakin para pemirsa, para hadirin penasaran, karena tadi menyinggung ada tafsir-tafsir yang begitu muktabar, ternyata ada Israiliyatnya. Tetapi sekali lagi, tidak boleh a priori, ya. Sikap kita ya harus empati, harus kita cek. Ada tafsir-tafsir yang luar biasa hebatnya, itu juga menjadi rujukan kita. Ada ajaran-ajaran yang di dalam teks Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita teliti, supaya kita cek and dicek, supaya kita cermat, cerdas, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi terbuka hati kita untuk membuka kitab, untuk membaca literatur Islam, untuk membuka perpustakaan kita, untuk sharing, untuk berdialog, dan mudah-mudahan Allah menambah ilmu kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.